Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sahabat mitra PTBS. Kali ini saya lagi berada di kediamannya Pak Ali, petani hebat di Desa Dosai. Dan saya tidak menyangka, saya lagi santai-santai sama Pak Ali, ada kedatangan orang yang lebih hebat lagi, ya. Punya nama besar lah, salah satu di kampung atau Desa Dosai ini. Mungkin kita akan langsung bertanya saja dengan kedatangan dengan Pak siapa Pak? Yosep Done. Dengan Pak Yosep Done, ya. Gimana Pak? Dengan kunjungan ke rumahnya Pak Ali. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang. Saya hari ini kebetulan libur, jadi saya iya. sempatkan waktu berkunjung ke Baik. rumahnya Indah. Karena beberapa waktu lalu saya mendapat informasi lewat YouTube juga Lewat YouTube juga. bahwa ternyata adik Ginda ini sudah mulai mengolah tanamannya menggunakan eco farming, bahkan sudah dikasih contoh-contoh di sana, dan saya tertarik sekali untuk sama-sama ikut bermitra untuk Baik. mengembangkan pertanian buah-buahan lewat eco farming ini. Tapi sesungguhnya cuma tertarik tapi tidak tahu mekanismenya seperti apa. Saya sudah tahu sebelumnya ya, tapi Sudah dengar-dengar sudah dengar manfaatnya, kegunaannya eco farming ini untuk tanaman buah-buah. sebelumnya. Nah, ini saya kira momen yang bagus sekali. Saya seminggu yang lalu sudah ada niat saya akan datang ke tempatnya Pak Adik Indah ini untuk coba sharing-sharing. Baik. Katanya ada pendampingan di sana juga. Saya pikir kalau ini bisa kita jadikan momentum untuk kita membangun mitra khususnya kita di daerah pembangunan 2 ini oleh pemerintah daerah kan ditetapkan sebagai wilayah agrowisata. Agrowisata ya. Agrowisata yang kita sekarang buat ini masih sifatnya tradisional, jadi Ya. masih spot-spot saja. Jadi orang-orang tanam di pinggir rumah, Ya. di kebun 1-2 pohon. Nah, saya pikir sudah saatnya kita harus buat ini yang lebih wow begitu, bahwa tanah kita subur, Ya, betul. tanam cocok dorong dengan sistem eco farming. Ya. Sehingga ke depan kita bicara agrowisata, kita tuh lebih diyakini oleh masyarakat bahwa betul agrowisata ada di kita di daerah Moi. Tapi kita daerah adat itu daerah Moi. Di distrik Sentani Barat itu namanya daerah kita suku Moi. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua forum Moinak Bangkit. Jadi saya punya tanggung jawab untuk bagaimana membangkitkan masyarakat adat ini dari semua komponen masyarakat ya, baik sektor pertanian, peternakan yang ada, kita sama-sama dorong. Alam ini Tuhan sediakan, jadi mari kita sama-sama bangun supaya ke depan masyarakat tidak hanya berharap harus jadi pegawai negeri, Ya. tetapi bagaimana mereka memanfaatkan alam yang Tuhan kasih lewat tanah yang punya kesuburan berbeda. Jadi kita tanam buah di sini rasanya beda tanam buah di daerah lain seperti di daerah Grimes sana. Bisa tanam rambutan dan lainnya, tapi buahnya rasanya beda. Orang tahu kalau mana buah hasil dari daerah Moi. Daerah Moi. Nah, itu satu keunikan. Jadi Dan bisa membedakan ya. kita bisa bedakan gitu. Nah, tapi kita belum mengembangkan secara baik gitu. Makanya eco farming ini sangat wow untuk kita sama-sama bangun ini. Nah, itu ini kedatangan saya hari ini begitu untuk Gina dan siapa Mas apa? Dengan Sarmin. Nah, Mas Armin. Ya, mudah-mudahan setelah kita bermitra ini menjadi Punya kesibukan ya, bekerja di salah satu instansi lah pemerintahan. Dan kenapa tertarik dengan eco farming, karena melihat testimoni-testimoni yang dibuat oleh channelnya Ali Eco Farming. Nah, dari situ sehingga beliau tertarik. Nah, hari ini beliau langsung kunjungan di tempat kediamannya Pak Ali. Nah, terkait dengan pupuk nanti cara pembuatan dan aplikasinya nanti kita akan bantu. Kita hari ini akan survei ke lokasinya beliau. Kita cek dulu semua dari tekstur tanah dan tanaman di sekitarnya. Setelah itu baru kita mulai masukin kan tim di dalam halaman itu atau pilihan yang disediakan untuk kita pengaplikasian pupuk eco farming. Ya, mungkin itu saja ya. baik. Saya kira saya sangat senang dan berterima kasih kalau Mas Armin dengan Ade Aginda
mau melibatkan saya, Siap. saya dengan senang hati bersedia karena sangat tertarik. Jadi, Setelah melihat testimoni yang testimoni. ada ya, bukti yang ada. Awalnya cuma dapat cerita-cerita aja. Saya bilang, kapan saya bisa dapat ini? Yang dulu, tapi ini hari setelah saya lihat ini YouTube-nya Ali Eco Farming, Iya, Ali Eco Farming. nah, makanya hari ini saya datang. Saya sudah punya rencana seminggu yang lalu untuk datang berkunjung ke sini. Jadi mudah-mudahan karena ada pendampingan dari Mas Armin, ya saya jadikan apa motivator buat masyarakat saya juga di sini. Siap. Sebagai anak asli di sini, Ya. anak kampung di sini, anak adat di sini, saya menunjukkan bahwa kita bisa. Ya. Begitu. Nanti terkait dengan tadi mitra PTBS, saya selaku tim yang selalu ada di lapangan untuk pendampingan para petani Eco Farming Nusantara. Jadi pesan saya adalah kita harus lebih banyak lagi informasikan pupuk yang super aktif ini ke masyarakat luas agar yang tadi tidak terjangkau bisa kita jangkau, sehingga berguna bukan hanya dalam kota tetapi berguna untuk di tempat-tempat pelosok-pelosok di Papua atau di tempat-tempat yang lain. Salah satu ya di Selesai. Losai ini. Ya. Jadi terima kasih Pak kunjungannya hari ini. Ya. Ya, saya juga secara pribadi sangat senang sekali karena ada orang-orang hebat yang mau membantu dan mau mendorong kita punya program dari Eco Farming ini. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Oke, Ya. sama-sama. Mudah-mudahan ini berlanjut dan ke depan setelah ini kita dapat menunjukkan hasil-hasil yang bisa kita Amin, dapat. amin, amin. Petani Eco Farming Nusantara, ikuti terus channel kami ya, channel Ali Eco Farming, dan video berikutnya kami akan kunjungan ke kebun Bapak Yosep Done. Jadi teman-teman kami mohon dukungan, jangan lupa like, share, subscribe ya, dan berikan komentar di kolom komentar, dan bantu terus channel kami, channel Pak Ali Eco Farming ini, dan nanti kalau bumi kita akan buat channelnya lagi Pak. Baik. Nah, jadi kita akan saling membantu. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sahabat mitra PTBS. Oke, Ali Eco Farming sukses. Sukses ya. Ini ibaratnya dia karena disusun satu di sini. Dia harus ini hanya perawatan tengah jalan. Kalau dari awal dia tidak seperti ini Pak. Itu semua. Karena saya akan memperhatikan dari seluruh tanah yang nanti akan membuat tanaman. Dan ini pupuknya bukan pupuk di bawah, jadi hanya penyiraman Eco Farming di atas. Karena mereka hanya pakai tanah biasa, bukan tanah yang dieksperimen tadi. Nah, tanah eksperimen ini Pak. Oh, ini sudah eksperimen ya? Tanah ini bukan, tanah ini masih tanah biasa, tanah hitam biasa. Dan kualitas tanah ini kualitasnya sudah bagus untuk tanaman Pak. Nah, ada tanah yang kita tidak bisa yang tadi ini kayak keras green. Nah, itu kalau tanah kita dapat seperti itu di lokasi, maka tanah itu punya suplai makanan untuk tanaman sudah ada, sudah mati. Karena tanah sudah mati, Oh, sudah kering ya? sudah kering. Jadi kalau kalau saya sendiri mengajarkan sih dari gestur tanah dulu Pak. Sebelum saya mengaplikasikan pupuk ke farming tersebut. Perawatan khusus, jadi keringkan dulu kolam. Kalau mau ke kolam itu keringkan dulu, baru nanti kita akan penyemprotan Eco Farming sampai dia basah dulu. Baru setelah itu kita masuk dengan air, baru bibit masuk. Kalau kita bikin kolam dari tembok, Nggak masalah. Nanti kita sterilkan kolam yang sudah ada Pinggir-pinggirnya ya. ya, kita akan sterilkan. Karena pupuk ini kan pupuk organik yang aktif dan dia tidak boleh campur dengan bahan kimia. Jadi kita akan sterilkan dulu, baru kita masukkan ke Eco Farming. Nah, ini yang tanah saya dapat di sini bagus karena perbedaan tanah di sini dengan tanah di Koya Pak. Tanah di Koya, tanah di Keram itu beda. Gitu. Makanya saya ada temuan juga di dusun kemarin. Jadi dipaksakan tanaman untuk hidup. Jadi dia double pupuk kimia, double lagi dengan pupuk kandang, double lagi airnya untuk kirim semua dia punya pohon naga itu tadi.
Jadi itu yang saya dapat uang kemarin. Saya bilang kalau Bapak jadi mitra, saya akan berubah dari tekstur tanah, perawatan dari awal. Cuma sekarang ini belum ada dapat informasi dari mereka, jadi kami menunggu saja. Nah itu dari segi perawatan nanti saya akan praktik langsung sama Pak Ali. Ini kan ada saya punya keluarga yang merawat di sini. Oh iya, nanti kita sama-sama Pak. Iya. Jadi selain tanaman yang panjang, jangkauannya juga kita mencoba nanti. Ya, apa? Air mayur. Salah satu namanya begitu. Kita akan jadi mitra. Ini semua tanaman saya sudah pengaplikasian ke farming. Dan ini semua sudah masuk ke farming. Dan kita bisa lihat di depan itu sudah pengaplikasian itu Pak. Untuk biopori sendiri itu sudah 5 kali yang untuk di tanah Pak. Nah, penyemprotan untuk tanaman di tekstur daun sendiri itu sudah buka baru dia farming. Sehingga mempercepat ikan ini jadi bunga. Dan ini bunganya bisa kelihatan Pak, semua batang ada bunganya, ikan bintang itu. Tinggal dia kita jadi bunga aja. Ini semua ada. Itu dengan cara menyemprotkan saja. Iya, penyemprotan. Dengan kalau di sini kan ada alat itu, mobil penyemprotan itu. Iya. Dari kita semprot semua gitu. Tetapi di bawah sini ada namanya biopori. Nah, ini satu biopori. Cuma ini biopori yang terlalu dekat, gitu kan? Karena ini eksperimen Pak. Iya. Nah kita dapat sampelnya, gitu. Jadi kita cari sampelnya minimal 1 meter lah. Oh, cukup dikasih lubang saja ya. Kasih lubang, Masukin. kasih masuk biopori. Jadi ada biopori itu ada 3 lubang. Kalau standarnya 3 lubang Pak. Nah kita punya eksperimen dari 3 lubang. Tuh, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau tanaman yang keras ini kan kalau kita pakai standar dia prosesnya agak lama. Jadi kita harus memaksakan dia sedikit dengan dosis tinggi sehingga dia lebih cepat mendapatkan proses. Nah ini semua kita sudah semprot dan ini sudah masuk ke tahapan yang keempat penyemprotan di semua daun semua batu. Kalau biopori sudah 5 kali Pak, 5 kali saya buat 5 kali. Jadi biopori itu semua kita masukkan ke dalam itu ya. Ya nanti dia ada ukuran Pak, kedalaman berapa itu berapa senti kita ukur dulu. Jadi nanti ada 2 cara untuk biopori, ada yang lubang agak besar, terus pakai gayung. Nah pupuknya sudah diracik itu, kita masukin dengan satu gayung. Tapi kalau Pak Ali kan eksperimen semua, jadi kita pakai yang kembang-kembang itu. Iya, penggembor itu. Tapi kalau mau lebih cepat lagi itu kita pakai satu ukuran itu ada satu galon itu lagi. Iya. Kita masukin. Nah ini sistemnya biopori kayak gini Pak. Dari mana itu? Ini namanya sendiri Pican bintang. Pican bintang ini akan muncul dia pasti kan pasti untuk sendiri. Nah bunga kayak gitu. Nah dan itu di atas itu banyak sekali. Ini kita naik semprot sampai ke atas ini ya. Ya, kita penyemprotan dari bawah juga bisa Pak. Dari bawah kalau ada alat dari atas juga bisa. Yang kalau penyemprotan yang pakai itu Alat pencuci itu motor di sama. ada jangkau sampai ke atas. Nah, saya Kencang itu ya. kalau tunas yang saya maksud itu Pak, kalau eco farming itu kita berikutnya dia jadi ada untuk tunas baru. Dapat. Itu baru. Ini bulannya. Oh, itu bakal tua semua ya. Iya. Kita kan lebih besar lagi Pak. Besar lagi. Jadi kalau dia sudah menunjukkan begini, kalau ini sudah kering berarti masih ada fungsinya dari sini. Itu baru. Ganti baru Pak. Ini tanaman
khusus depan sini. Nah ini juga sudah pakai biopori juga Pak. Berapa gitu? Nah, ini dipakai 4 kot dan sudah pengaplikasian ke 5, penyiraman sudah ke 5 dan di atas ke 4. Nah, Itu sudah cukup atau masih lagi? kita kalau target di duku sendiri itu 3 bulan Pak, 3 bulan. Itu bisa berapa kali kalau 3 bulan? Kita 2 minggu sekali, Oh, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali penyiraman aplikasi kita dari biopori sampai Boris ada. 2 minggu sekali. Dan itu harus kita jaga secara penyiramannya. Dan ini Bapak bisa lihat bahwa dia muncul semua. Oh iya. Tinggal dia picain aja. Sampai di atas. Tinggal dia picain aja. Kelihatan buah-buah mulai ada. Dan tanaman ini sebenarnya tanaman sudah sakit Pak. Tanaman sudah kronis. Sartan pertama. Oh, Sudah kronis. sudah tidak mau buah lagi. Tidak berbuah lagi. Ya pemiliknya sudah Pasang. pas. Cuma saya bilang kita harus coba dulu Pak ya. Coba dulu gitu. Nah, alhamdulillah puji Tuhan dengan kita coba akhirnya muncul daun-daun baru, tunas-tunas baru. Sekarang muncul lagi, perutnya muncul lagi dia. Ya, muncul lagi dan muncul. Ini biopori itu di dalam tanah. Dalam tanah. Ya, Tetap ekofarming. Ini tambah-tambah. Durian ini Pak. Ini durian. Ini durian Pak. Ya. Saya Durian ini. ini durian kemarin ini sempat patah cabangnya. Patah cabangnya karena saking beratnya. itu awas yang dia dulu. Ini Pak Ali sendiri bilang bahwa ini 2 kali lipat hasilnya dibandingkan dengan pakai farming. Nah, cara durian ini kita pakai biopori. Bisa lempar ke atas. Kita pakai penyiraman di biopori. Tapi hasilnya Pak Ali bilang 2 kali. Dari sebelumnya. Ini kemarin patah nih Pak, karena berat mungkin. Ini juga cuma patah juga nih tadi. Sudah miring-miring ke sini semua dia. Buah aja ya. Lahan tuh mulai besar. Tapi kalau dia dari awal mulai itu tidak apa-apa ya Pak. Memang awal. Dari awal lebih bagus. Jadi kita tata Iya. lokasi ya. Dari awal biar perawatan dari awal supaya kita langsung lihat kan cara proses tahap itu nanti dari awal. Ini kan tanaman yang sudah saya rawat tengah jalan lah. Iya, gitu. iya, betul. Kalau dari awal lebih bagus lagi. Ini tanamannya sudah jadi semua. Nah ini durian salah satunya. Nah ini kalau duku itu kalau kemarin kita nggak lupa fotonya itu sudah habis nih Pak. Beneran ini sudah habis semua daunnya. Kering. Kering. Jadi naik kembali lagi. Rambutan sudah putih semua. Jadi tanaman jangka panjang spesimennya semua sudah ada di depan. Mantap. Kita siap untuk proyek yang baru. Itu masuk semua di member. Bapak Ketua, Iya. siap-siap untuk Kita dukung agro wisata yang akan datang, tapi juga Kita berharap dengan semua testimoni ini gitu, ya, di bawah dari ekofarming ini betul-betul daerah Mo ini yang dibilang agrowisata buah itu buah. bukan sekedar buah-buah biasa tapi betul-betul punya kualitas buah, kemudian kuantitasnya dan kualitasnya terbukti gitu. Ya. Jadi selama ini kan cuma sebatas kualitas saja. Kuantitas kita terbatas karena buahnya tidak sebanyak yang kita bayangkan. Kalau dia sudah banyak, kita tidak hanya cuma untuk konsumsi biasa saja, kita bisa buatnya dalam bentuk kemasan. Iya. Macam rambutan, kan kita bisa dia pun dalam bentuk kemasan-kemasan. Jadi seperti dalam kaleng apa Iya, gitu. Karena apa bahannya ada, hasilnya ada gitu. Kalau semua masyarakat di sini kita libatkan untuk menggunakan eco farming, wah luar biasa. Jadi DEPA semua, pupuk apa semua ada gitu atau Saya di lapangan ini ada 3 Pak, pertanian, peternakan, dan perikanan. Itu ada dia punya produk di sana.
ada juga produk yang lain, tapi kan tidak mungkin Pak saya ambil produk kecantikan kan. Tiga itu ya, perikanan, Ya, peternakan sama ya. Itu ada pupuknya dan surat SOP izinnya itu saya ada bawa juga terkait dengan produknya dari ini ya, dari kementerian. Ya. Terus dosis-dosisnya juga sudah dijelasin dalam surat itu. Nanti saya kirim ke Wan, saya kirim ke Bapak lagi. Bahwa memang produk ini produk 100% organik. Karena di Indonesia ini yang memiliki sertifikat itu atau surat dari kementerian itu hanya 12 Pak. Hanya 12 surat izin yang pupuk organik yang resmi. Selain dari itu non organik. Jadi banyak petani yang menggunakan pupuk racikan sendiri. Nah, nanti kalau untuk bahan yang dikompos itu nanti ya bahan sekitar kita kalau kita mau bikin pupuk organik itu sebenarnya macam pelapa pisang itu bisa bikin pupuk organik. Kita bisa bikin organik. Jadi bahan-bahan tidak perlu kita beli, kita lihat kayak dalam kering-kering aja nih. enceng itu. Ya bisa. Jadi kita kompos dia selama berapa hari ke depan. Nah itu sudah kering, kita tinggal tabur aja ke tanaman yang ada. Nah itu cuma kadang-kadang petani ini kan maunya instan. Tanam nanti mau jadi sudah. Jadi kan. Bisa, tak bisa lah. Kecil. Jadi kalau kita mau, ya, Awat tengok macam mana ditunggu, tak bisa lah. Buat kita campur dengan pakan. tapi yang paling bagus lagi itu sebenarnya formula. Dia apa cairannya? Dia semacam serbuk tapi serbuk padat. Ada campur air lagi. Iya campur air. Cairan ya. Jadi dia satu kecil itu ukuran 1 air 1 liter. Tapi kami pakai di lapangan ini tidak pakai air mineral Pak. Karena tempat di sini banyak kelapa. Oh, pakai air kelapa. Itu lebih bagus. Air kelapa. Alami. Ini sirkulasi dia aja naik turun naik ya. Oh ada. Ini sirkulasi dia aja. Ini aja ya.